ini akan diberkati. Karena Engkau sendirilah yang akan mengurapi kami, yang akan memberkati kami dengan segala kelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami mendapatkan rema daripada apa yang disampaikan, daripada sebagian daripada firman-Mu ini. Demikian juga Tuhan, urapilah lidah hamba-Mu ini, sehingga setiap perkataan yang boleh keluar adalah firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk merenungkan, mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur. Amin. Jadi 20 menit ini saya mencoba meringkas 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Kita langsung saja ke firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, kita sama-sama baca. Ya. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, firman ayat ini sudah sangat umum kita dengar ya. Kita harus menjadi ciptaan yang baru, jadi manusia lama kita harus mati. Kalau terjemahan bahasa Indonesia itu berlalu, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan mati. Ya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Artinya Tuhan mau kita mematikan manusia lama kita, kemudian kita bangkit kembali dengan manusia yang baru. Nah, apa sih yang harus kita perbaharui? Tentu kita harus mengubah sesuatu yang tidak baik dengan yang baik. Jadi yang tidak benar menjadi benar. Jadi kita menjadi manusia yang berbeda lagi dari manusia lama kita. Jadi betul-betul kita menuju menjadi semakin serupa dengan Kristus sendiri. Jadi sering kita katakan begini, orang yang tidak mau berubah atau tidak berani berubah adalah orang yang tidak dapat mengubah apapun. Nah, perubahan itu sangat cepat kalau kita lihat di dunia ini juga. Apa-apa sangat cepat. Berita berseliweran begitu banyak, belum sempat kita baca udah hilang lagi. Jadi muncul lagi berita yang lain. Jadi kalau satu hari kita scroll handphone pun, perubahan sudah begitu banyak. Jadi mau tidak mau kita juga dipaksa untuk berubah. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mau kita ini menjadi manusia baru yang betul-betul berubah. Jadi saya catat di sini ada 7 perubahan baru yang harus kita lakukan di dalam diri kita sendiri, terutama kita yang sudah hadir di tempat ini. Yang pertama adalah kita harus berubah dalam pola berpikir. Perubahan pola berpikir atau paradigma baru. Ya, saya sebut sebagai satu perubahan new mindset. Jadi 7 new ini adalah, new yang pertama adalah new mindset. Jadi new mindset ini ada satu firman di Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, satu, manakah kehendak Allah. Jadi kita harus mengerti kehendak Allah itu apa. Tujuan kita setelah kita menjadi manusia baru adalah kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yaitu kita harus pergi menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Tuhan sendiri. Sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Jadi new mindset ini yang pertama, kita di Roma 12 ayat 2 ini mengatakan kita harus tahu kehendak Allah. Yang kedua, kita harus juga tahu apa yang baik. Jadi jangan lagi kita melakukan kejahatan lagi karena kita tahu bahwa itu jahat, malah kita terusin lagi, terutama di dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari, terutama di dalam bisnis. Kita tahu tidak baik, tetap kita tidak lakukan. Jadi stok ada, bilang tidak ada, dan sebagainya. Tentu ada cara-cara kita, bagaimana kita menyampaikan kepada orang supaya kita melakukan yang baik. Jadi artinya kita tidak berbohong, tidak menipu, dan sebagainya. Lalu Roma 12 ayat 2 katakan juga yang ketiga, yang berkenan kepada Allah. Jadi kita mulai tahu apa yang dikenan oleh Allah yang boleh kita lakukan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi di situ kita mulai diajari oleh firman Tuhan. Sehingga dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita harus mulai berani mempraktekannya dengan satu pola pikir paradigma yang baru, yaitu satu new mindset. Jadi new mindset di dalam Tuhan. Lalu yang keempat, yang sempurna. Jadi yang sempurna, Tuhan itu mau kita sempurna. Karena dia tahu kita tidak sempurna, maka dia maunya kita sempurna. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 48 itu.
bahwa kalau orang suruh kita berjalan 2 mil, 1 mil, kita jalan 2 mil. Jadi kalau kita lakukan apa-apa harus melebihi potensi yang ada pada kita, lakukan semaksimal mungkin sehingga kita menuju kepada titik yang sempurna itu, ya. Nah itu nomor satu, perubahan paradigma atau new mindset. Lalu yang kedua, perubahan kebiasaan, gaya hidup yang baru. Kita harus mulai mempraktekkan perubahan kebiasaan kita, yaitu new habit. Jadi yang kedua new habit ini, yang pertama saya bisa katakan adalah kita harus mulai mempraktekkan yang namanya Bible lifestyle. Jadi FCBH adalah salah satu bentuk pengajaran di mana kita bisa mendengar dan membaca firman Tuhan sehingga kita mempunyai satu gaya hidup di mana setiap hari minimal kita baca satu pasal. Dulu di awal-awal 5 tahun yang lalu kita mempraktekkan FCBH ini sampai 3 pasal sekaligus. Menurut saya sih kebanyakan ya. Satu pasal aja udah kebanyakan ya. Karena kalau kita mau menyimpulkan satu ayat per ayat, pernah saya mencoba satu ayat per ayat jadi panjang dan lebar. Nah kalau mau cepat, ya udah kalau dalam satu pasal kayak kemarin Lukas 1, 80 ayat. Jadi kalau kita mau satu-satu kita jabarkan remanya apa, itu bisa sampai 2 halaman itu, ya. Jadi akhirnya untuk gampangnya kadang-kadang kita ambil satu ayat saja. Tidak apa-apa, tapi kita sudah mempraktekkan yang namanya Bible lifestyle. Jadi pertama kali saya bertobat dulu, saya tidak tahu harus memulai dari mana. Baru kemudian eh, Tuhan jamah saya dengan ayat di 1 Korintus 9 ayat 16, yaitu celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Jadi kalau aku tidak mewartakan Injil, itu saya itu hidupnya belum berguna bagi Tuhan. Jadi saya harus mempraktekkan baca firman Tuhan. Jadi sejak saya dibaptis 94, baru saya mulai baca Alkitab ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu di tahun 96. Sampai 3 kali bolak-balik sampai Wahyu. Walaupun saya belum bisa mengerti semuanya, bahkan sampai hari ini pun setiap ayat itu banyak sekali yang sulit untuk saya terjemahkan dan saya tafsirkan. Susah banget. Tapi itu saya lakukan sebagai satu kebiasaan. Sehingga dengan adanya faith comes by hearing, itu di tahun 97 awal, saya mulai kemana-mana, saya berbicara tentang Roma 10 ayat 17 ini. Yaitu firman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Jadi Roma 10 ayat 17 itu. Ya pada saat itu bukunya Rick Warren baru terbit juga. 40 hari 40 pasal. Jadi kita belajar setiap hari. Jadi kita praktekkan sebagai gaya hidup. Karena firman Tuhan adalah yang mengajari kita ya untuk bagaimana kita ini mempunyai satu habit yang baik. Sehingga apapun yang kita lakukan itu semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Filipi 1 ayat 27 katakan begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu tetap teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi kemanapun kita pergi, itu kita harus memberitakan Injil. Jadi tahun 98 pertama kali saya menginjakan kaki di sini, juga saya datangi teman-teman kita di Full Gospel. Saya tidak peduli kalau daerah itu ada Full Gospel atau tidak, saya selalu datangi, kemudian kalau memang ada satu dua orang, ya saya undang mereka untuk berkumpul, kenapa tidak bisa jalan dan sebagainya. Nah itulah tahun 98 saya ketemu Pak Adam, Pak Samuel Matair, kita di Upper Room, kemudian di Maskot, bersama Pak Arifin, kemudian lanjut lagi di IKEA, ya di daerah apa tuh, saya lupa itu. Ketika itu sama Pak Brother Irwan Setiawan juga. Jadi 4 kali pertemuan selama saya 2 minggu berada di sini. Kemudian saya coba mempraktekkan kita hidup berpadanan Injil. Tahun lalu saya ke Tasmania, saya berusaha juga cari teman untuk bikin chapter di sana. Tapi sayang sekali Pak Didi nggak bisa ketemu. Saya sudah Pak Irwan sudah kasih saya nomornya, sudah hampir ketemu, akhirnya tidak jadi juga. Tapi memang kalau belum waktunya Tuhan, kita tidak bisa paksakan juga. Kemudian ketika saya tidak datang, tentulah saya bisa mendengar apa yang dilakukan oleh ANZ ini. Ya, karena dulu ANZ ini memang yang datang adalah FGB dari Malaysia, bukan dari Indonesia.
bersama Rod Winter, bersama Len Donaldson, saya ikuti perkembangannya terus bersama Pak Tan Teck Seng. Walaupun waktu itu saya tidak ikut sampai ke New Zealand. Padahal anak saya sekolahnya di Auckland ya. Cuman saya belum berkesempatan ke sana waktu itu. Saya sering ikut Malaysia karena Pontianak dekat Malaysia. Jadi kemanapun Pak Tan Teck Seng keliling, saya berusaha untuk ikut beliau. Sampai ke China, sampai ke kemana-mana lah. Kita sampai bikin konferensi di Star Cruise juga pernah. Nah, jadi mereka sangat bagus karena mereka menguasai bahasa Inggris dengan baik, menguasai bahasa Mandarin, sehingga kemanapun berbicara, mereka tidak punya kendala. Jadi Pak Tan Teck Seng saya lihat juga sudah ada di grup Asia Pasifik kita. Beliau adalah salah satu nasional presiden full gospel di Malaysia yang menginspirasi kita di Indonesia. Beliau juga udah keliling kemana-mana ke seluruh Indonesia, dimulai dari kota Pontianak di tahun 2004. Ketika saya mengundang beliau untuk mulai keliling Pontianak, Jakarta, dan sebagainya. Sehingga walaupun saya tidak datang, tapi kan saya mendengar bahwa Anda semua tetap teguh berdiri satu roh sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah itulah hidup yang berpadanan dengan Injil kita jadikan sebagai new habit kita, sebagai new habit kita. Lalu yang ketiga, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan karakter, yaitu karakter yang baru atau new character. Kemampuan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Yang sering kita katakan talenta yang Tuhan berikan, kita harus gunakan. Tapi karakter yang kita miliki setelah kita menjadi manusia yang baru, itu adalah pemberian kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan inilah aku, apa yang mau engkau buat lewat kehidupan aku. Nah itu, jadi sebuah new character itu muncul. Sehingga sering orang katakan begini, so a thought read an action, so an action read a habit, so a habit read a character, so a character read a destiny. Jadi tujuan untuk melakukan kehendak Bapa, apa yang mau Tuhan kita lakukan, itu bisa tercapai dengan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat, kita harus perubahan yang terjadi dalam kita adalah satu new focus. Jadi fokus yang benar-benar fokus on God. Christ is the center. Jadi hidup kita ini fokus kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa raga kita, dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran kita, dengan segala yang ada pada kita. Ya, itu harus kita lakukan. Di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Whatever you do, do it readily as to the Lord and not to man. Nah, itulah yang keempat, perubahan kita adalah perubahan di dalam fokus kita. Jadi new fokus kita bukan lagi kepada duniawi ini. Hidup ini orang bilang harus seimbang antara rohani dan duniawi. Sebenarnya itu tidak ada keseimbangan. Hidup kita nomor satu adalah spiritual atau rohani. Ada rohanilah yang kemudian memberkati kita secara fisik. Makanya Paulus kalau bicara itu sangat keras, tegas, dan bikin orang suka marah. Di Galatia 3, dia katakan Galatia 3 ayat 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Mengapa engkau yang sudah memulai dari rohani, engkau mau akhiri secara duniawi? Jadi fokus kita adalah kepada Tuhan. Jadi betul-betul Christ center kita. Karena kita ketika kita menikah, membentuk keluarga sendiri, maka kita mulai mempraktekkan hal-hal yang spiritual. Ketika kita punya anak, kita ajari anak kita supaya menjadi orang yang baik dan benar. Saya nggak tahu ya kalau ada orang tua yang memang pekerjaannya perampok, pencuri, yang ngajari anaknya mencuri atau merampok memang ada. Tapi itu akan sangat kecil sekali. Biasanya seorang penjahat pun mengajari anaknya untuk berbuat baik dan benar. Karena dia tidak mau anaknya itu seperti bapaknya. Jadi itulah yang dikatakan fokus kita kepada Tuhan. Whatever you do, do it readily as if not to man, tapi to the Lord. Ya. Lalu yang kelima, perubahan akan pengharapan, yaitu pengharapan yang baru kepada Tuhan saja. New hope. Karena apa? Di dalam kehidupan di dunia ini, pengharapan kita, mulut kita memang kita selalu katakan kita berharap kepada Tuhan. Tapi coba kalau kita kena satu masalah yang begitu berat, kena penyakit yang sulit disembuhkan, sudah divonis bakal tidak tahan lama lagi, bakal banyak keluar duit,
Nah itu kita seolah-olah seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah sebagai new creature, manusia yang sudah berubah, Tuhan mau kita ini new hope. Jadi satu pengharapan yang baru di dalam hidup kita. Jadi tidak perlu lagi kita merengek-rengek kepada manusia kiri kanan. Jadi apalagi dalam bisnis, oh hari ini, besok akan jatuh tempo, cek saya 1 miliar. Mau cari kemana ini sudah tinggal 1 hari, ya. Jadi besok Jumat, memang masih ada hari Sabtu dan Minggu. Sabtu saya udah harus store ke bank. Pikiran kita nomor satu biasanya bukan kepada Tuhan, tapi pikiran kita kepada siapa sih teman kita yang bisa pinjamin kita ya, walaupun kita pinjam seminggu misalnya, atau saudara kita yang lebih kaya dari kita. Nah, tidak jarang di antara kita masih sesama teman, sesama saudara, kita saling minta pinjam. Jadi kenapa kita tidak bisa mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi apapun? Ya, terus terang, ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, kita mau bicara pun susah, jangankan bicara firman Tuhan. Bicara hal yang biasa aja kita pun sudah malas. Maka Tuhan tahu bahwa kita itu lemah. Kita harus punya satu pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pasti bisa menolong kita. Yaitu new hope in God ya. We must trust God. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam kitab Mazmur 1 juga dikatakan sedemikian, bahwa kita harus seperti pohon yang tertanam di tepian air, sehingga dia akan berbuah lebat pada waktunya, dan tidak akan kekurangan air akar-akarnya. Jadi itu yang harus kita praktekkan. Roma 12 ayat 12 dikatakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi hari-hari ini setelah COVID, kita banyak mengalami hal yang menyesakkan dada. Tapi Tuhan tetap bilang suruh kita tetap bersukacita. Di Tesalonika 5 juga dikatakan bahwa kita tetap harus bersukacita, tetap berdoa. Nah, jadi pengharapan kita kepada Tuhan. Bahkan ketika saya baca di Roma 4 ayat 18, itu sebenarnya sangat sulit untuk dipraktekkan. Dikatakan demikian, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak segala bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya keturunanmu. Jadi kalau kita sudah mendengar firman begitu, apakah kita masih takut dan tidak berani menggantungkan harapan kita kepada Tuhan? Maka kita harus menetapkan kepada diri kita sendiri ada satu pengharapan baru, yaitu new hope. Yaitu new hope yang seolah-olah tidak mungkin, tapi Tuhan bisa tolong kita. Ya, semakin banyak bisnis yang kita lakukan, semakin banyak pencobaan yang ada. Karena pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari keinginan kita, dari kebutuhan kita. Ya, kita pengen lebih besar, lebih banyak cabangnya, lebih besar omsetnya, lebih banyak outletnya. Ya tentulah semakin banyak masalah yang muncul. Yang nggak mungkin kalau karyawan kita 10 dengan 100 sama penanganannya. Dengan yang 1000 ya beda juga. Jadi kalau ada 2 aja yang mencuri barang, kita udah kelabakan gitu. Jadi oleh karena itu kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan untuk menyelesaikan masalah apapun yang kita hadapi. Kita sering mendengar bahwa let go of the past, live for today, hope for tomorrow. Jadi selalu ada pengharapan pada hari esoknya. Jadi orang Mandarin bilang, mingkian wei hao. Jadi besok selalu akan lebih baik. Jadi kita harus let go of the past and live for today, hope for tomorrow. Nah itu adalah habit yang kelima, yaitu new hope. Yang keenam adalah perubahan kekuatan baru. Kita ini manusia lemah sekali. Jadi kita harus mempunyai satu pola berpikir, kita ini punya new strength. New strength kita siapa? Ya di dalam Tuhan. Jadi Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita sangat lemah. Bahwa pencobaan yang Tuhan berikan itu tidak melebihi kekuatan kita. Karena ada Tuhan di dalam yang menolong kita, yang menopang kita. Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya sangat ingat ayat ini ketika waktu itu Mike Tyson sebagai raja tinju tidak pernah terkalahkan. Ketika lawan Holyfield cukup pakai satu ikat kepala, Filipi 4 ayat 13 ini. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Akhirnya Holyfield memenangkan pertandingan itu. Jadi di dalam Tuhan kita selalu mempunyai satu kekuatan ekstra, ya. Jadi itulah di full gospel sendiri kita punya satu yel-yel di Efesus 6 ayat 10. Ya, be strong in the Lord. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Be strong in the Lord. Ya, itu. Lalu yang ketujuh, perubahan tentang hidup yang baru. Kita sadar bahwa manusia lama sudah baru, kita harus memulai satu new life. Sama dengan ketika kita membentuk satu keluarga yang baru, maka kita memulai satu new life yang baru. Kita bukan lagi satu, tapi sudah bersama pasangan kita. Oleh karena itu, new life itu dikatakan di Yesaya 43:7 katakan, Yesaya 43:7 katakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Di 2 Tawarid 7 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jadi Galatia 5 ayat 22, 23 dikatakan hidup kita ini penuh dengan buah roh. Jadi hidup kita sebagai hidup yang baru, kita harus mempunyai buah roh. Galatia 5 ayat 22, 23. Saya sampai hafal itu ketika tahun 96, saya baca Alkitab bolak-balik, yaitu saya singkat dengan KSDK 5P. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah itu kita memulai hidup baru dengan buah roh. Dan itu kita bisa latih. Dulu saya bikin satu formulir, yaitu tanggal 1 sampai 30 setiap bulan, saya taruh buah roh ini. Jadi kalau hari ini saya marah-marah, tidak punya kasih, saya dapat nilai 2 aja. Oh, kalau hari ini saya sangat mengasihi setiap orang, saya kasih nilai 7. Nanti satu bulan saya jumlahkan ke bawah. Saya rata-ratain. Pertama, selalu nilainya dapat 3, 2, 3. Nggak pernah lulus itu. Tapi secara bertahap, Tuhan menuntun kita untuk hidup yang baru ini di dalam roh. Sehingga kalau kita praktekkan itu semuanya, pasti kita akan lulus juga ujiannya, walaupun dengan nilai pas-pasan. Jangan tetap di nilai 3, bisa jadi 6 atau 7. Kita mulai bisa menguasai diri dan sebagainya. Nah itulah sebuah kehidupan yang baru. Sehingga karunia roh itu lebih mudah Tuhan anugerahkan kepada kita yang sudah mempraktekkan hidup baru di dalam roh. Yaitu berupa 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 itu. Hidup penuh karunia roh, yaitu hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, nubuatan, berbahasa roh, membedakan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Itu 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Jadi di awal-awal kita jatuh cinta sama Tuhan, itu selalu Tuhan tuh gampang untuk menuntun kita mendapatkan buah roh dan hidup mendapatkan anugerah kasih karunia roh ini di dalam hidup kita. Sehingga suatu ketika saya berdoa, saya bisa tahu tuh anak saya dia jatuh dari tangga. Lalu saya telepon, benar nggak? Benar juga. Ketika saya berada di luar ya. Anak saya nomor 2 di sekolahan jatuh dari tangga. Yang kedua saya lagi berdoa juga sambil menyembah Tuhan. Itu di tahun-tahun 97, 98 ya waktu mulai masuk masa-masa kerusuhan itu masa-masa saya terima Tuhan dan dibaptis 94, perjalanan saya di Full Gospel 95 sampai sekarang. Kemudian di gereja juga saya pernah menjabat sebagai humas sehingga saya keliling kemana-mana juga. Lalu karunia roh ini diberikan. Setelah saya berdoa, saya lihat istri saya sepertinya nyenggol orang gitu. Saya telepon dia, benar juga. Dia bawa mobil senggol sepeda, orang lagi bersepeda. Jadi karunia roh itu bisa kita dapatkan. Jadi pujian dan penyembahan dan doa kita praktekkan. Nah kita kembali kepada judul kita, tema kita malam ini, ya back to the new Korintus 5 ayat 17, the new you in Christ is born today. Jadi hari ini kita dilahirkan baru to be a kingdom influencer. Kita ini adalah influencer dari kerajaan sorga
for a new wave of revival. Jadi di Full Gospel kita punya buku yang namanya A New Wave of Revival, di mana setiap pribadi daripada anggota Full Gospel, siapapun dia, posisi apapun dia, apakah member, apakah pengurus, semua di mata Tuhan adalah sama. Kita semua adalah kingdom influencer for a new wave of revival. Jadi start the new you today yang diungkapkan oleh Tuhan. 1, new mindset. 2, new habit. 3, new character. 4, new focus. 5, new hope. 6, new strength. 7, new life. Christ in you, the hope of glory. God bless you all. Amen. Saya tutup dengan doa singkat ya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu taburkan, biarlah ini boleh dicerna oleh pikiran kami, sehingga kami boleh mendapatkan rema yang baik, yang tumbuh dengan subur, dan ini boleh menjadi berkat bagi kami yang berbicara maupun yang mendengar, sehingga kami bisa beritakan kabar baik ini kepada semua orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, saya serahkan kembali ke Pak Jen. Terima kasih banyak Pak Hendra. Ini sungguh-sungguh mengingatkan kita kembali untuk mempunyai harapan yang mungkin selama ini bagi saya mungkin suam-suam kuku, tidak selalu intim dengan dia, tidak selalu intas dengan dia. Tapi di sini dari pengajaran yang disampaikan dari Pak Hagi bahwa kita harus mempunyai perubahan, perubahan bagaimana cara kita berpikir, perubahan new habit kita yang selalu intimasi dengan dia, perubahan dalam karakter, perubahan dalam fokus, perubahan terhadap pengharapan, perubahan terhadap new strength, kekuatan baru, dan perubahan terhadap new life. Sehingga Kristus bisa hidup dalam diri kita. Aduh, ini betul-betul pelajaran yang luar biasa yang saya dengarkan dari Pak Hagi. Semoga saya bisa pelan-pelan untuk menjadi murid Yesus, meneladani Dia, mencoba untuk melangkah perlahan-lahan. Terima kasih banyak Pak Hagi untuk insight-nya. Thank you. Ya, Silakan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, waktu dipersilakan. Pak Jeffy mau mulai dulu. Pak Jeffy, are you there? Oh yes. Iya, terima kasih Pak Hendra. Luar biasa. ya, luar biasa, salam luar biasa. Ya, saya udah merasa udah lengkap banget dengan tujuh poin ini. Tapi satu hal yang karena saya makin hari makin tua, kita juga makin hari makin tua, bukan saya aja, kita semua. Saya teringat sama firman Tuhan, satu firman. Biarlah tubuh jasmani ini semakin merosot, tetapi biarlah tubuh rohani diperbarui dari hari ke hari. Jadi kita lihat perbarui dari hari ke hari. Itu cuma itu aja Pak yang saya mau sharekan juga. Dan saya mau tambahkan karena itu juga moto saya untuk hidup dari hari ke hari. Supaya bisa menyerupai seperti Kristus. Hingga Roh Kudus yang akan memampukan kepada kita semua untuk melakukan itu semuanya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Hendra. Terima kasih sudah menyempurnakan, melengkapi. Thank you Pak Jeffrey. Silakan Pak Adam. Kan biasanya Pak Erwan dulu. Oh, Pak Erwan, silakan Pak Erwan. Padam dulu. Thank you Pak Hendra, luar biasa. Ya. Bagus sekali ya judulnya, Start the New You Today. Ya, ujung-ujungnya itu memang sangat indah ya. Apa yang Pak Age kasih contoh ya, bagaimana menilai diri sendiri. Itu mungkin yang saya bisa ambil hari ini. Mungkin saya mau mulai ikutin seperti Pak Hage, menilai diri sendiri tiap hari. Ya, betul. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Nah, itu scoringnya dari berapa? Dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 sih? 1 sampai 10 Pak, kayak kita sekolah. Jadi Jadi
tanggal 1 secara vertikal 1 sampai 30, kalau ada 31 ya 31 dibikin kolom. Nah, yang 9 buah rohnya ini kita tulis horizontal. Nah, nanti tanggal 1 kasih kita kira-kira bagus nggak? Sukacita ada nggak hari ini? 1 sampai 10 Boleh ya? kita jumlahkan ke samping, 9 roh kan? Iya. Itu 9 buah roh itu adalah satu kesatuan. Jadi yang paling susah itu menerapkan kasih sama penguasaan diri. Ketika kita dibohongi orang, ketika ditipu, masih bisa nggak kita menguasai diri? Itu yang paling sulit. Itu bagus sekali. Jadi dari secara horizontal tiap hari dapat nilainya rata-rata. Dari 9 roh itu jumlahkan, misalnya kasih dapat 3, sukacitanya dapat 6 misalnya, jumlah-jumlah 9 dapatlah kita misalnya 40. Kalau 40 bagi 9 kan rata-rata cuma dapatnya sekitar 4 aja ya, 4 lebih aja. Berarti kita masih di bawah standar. Berarti buah rohnya belum begitu bagus gitu. Itu baru tanggal 1-nya. Belum sampai tanggal 30-nya dijumlahin totalnya lalu dirata-ratain. Iya. Nah, mungkin sama dengan Cordillera. Mungkin saya saat bikin satu, istri saya bikin untuk menilai saya kayaknya fail. Boleh juga. Suruh pasangan yang menilai itu paling jujur sudah. Karena yang paling berani mengerti kita kan pasangan. Iya, bagus. Boleh mungkin Bro Andy Tamara boleh bikin app-nya nih, Bro. Nanti saya suruh bikin form good aja. app idea. Iya. Tinggal gampang kan, tiap hari jadi tinggal sebelum tidur tek. Iya. Setiap malam mau tidur, kita tulisin angka-angkanya, kita tentukan apa yang kita lakukan. Thank you Pak Age, bagus sekali. God bless ya, thank you. Ya. Masih ada lagi yang lain. Oke, biasanya giliran saya setelah ini para penasehat saya, para mentor saya, Pak Jeffrey, Pak Adam. Oke, sebelumnya saya berterima kasih ada teman kita yang baru nih, Pak Frankie ya. Pak Frankie dikenalkan oleh Pak Joko. Beliau ada di daerah Sitnem. Jadi kemarin saya kasih ke Bro Julius Chung. Ya. Oh, salam kenal. Salam kenal ya, Bro Frankie. Beliau tinggal di daerah Sitnem. Jadi daerah City ya. Thank you udah gabung. Thank you Pak Joko yang telah referensikan ya. Thank you. Pak Hendra, thank you so much ya. Hari ini kita tahu bagaimana ya kalau Pak Hendra itu bicara firman Tuhan itu ayatnya mantap. Ini mengingatkan saya sama Bro Arifin juga, salah satu orang di ANZ yang firman Tuhannya ingat di luar kepala, bukan di dalam kepala, udah di luar kepala. Saya mau tanya Pak Hendra, ya. Sejauh mana kita berharap kepada Tuhan melalui doa dan pembacaan firman? Karena ini kita tahu ya Pak Hendra, kita peperangan ini kan di dalam mind, pikiran kita ya. Banyak guru-guru sekarang ini yang afiliasinya ke psikolog, pernah selalu mengatakan di dalam ceramahnya, jangan hanya berdoa-doa baca firman, itu nggak menyelesaikan masalah. Nah, itu gimana posisi kita ya Pak? Sejauh mana, di titik mana kita perlu mencari pertolongan gitu, dalam konteks ini? Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi, karena umur kita sudah tidak muda lagi. Saya juga masuk usia senja, di Full Gospel sudah 30 tahun juga keliling sana kemari. Jadi ketika mengalami masalah yang paling berat, nomor 1 pujian dan penyembahan dan doa itu harus menyatu. Setiap pagi, kalau perlu setiap malam juga. Memang kita kadang-kadang sampai tidak bisa berdoa, tapi Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk berdoa. Nah, pengharapan kita nomor 1 saya tetap berharap kepada Tuhan. Lalu untuk tindakan nyata kita juga harus melakukan apa yang talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya hal ini sudah di luar kemampuan saya, ya saya berserah aja kepada Tuhan. Tuhan, ini saya sudah tidak mengerti bagaimana untuk mencari solusinya. Jadi keadaan ini sangat sulit bagi saya. Karena saya sendiri juga mengalami satu pencobaan yang begitu
berat bagi saya dalam 2-3 tahun ini. Dan sampai hari ini pun solusi itu belum tuntas begitu. Tapi saya serahkan kepada Tuhan, sembari saya lakukan apa yang saya bisa. Karena kita juga harus mempraktekkan kasih dan pengampunan. Saya selalu ketika kita ditipu orang, dibohongin orang, saya selalu akhirnya dengan Tuhan, berikan saya hati yang penuh kasih dan pengampun. Jadi titik paling tingginya adalah hari Paskah kebangkitan Tuhan, yaitu Tuhan adalah kasih dan dia menebus kita. Jadi makanya lambang love di Hillsong kemarin itu sama dengan tanda salib. Nah itu yang paling sulit dipraktekkan. Ketika saya mengucapkan berikan saya hati yang penuh kasih dan pengampunan, aku berserah kepadamu Tuhan, karena aku secara manusia, aku sudah lakukan hal yang maksimal. Tuhan tunjukkan saya jalan. Karena saya sendiri sudah lolos begitu banyak pencobaan. Di tahun 94, usia saya baru 34 tahun dan saya baru dibaptis. Dan ketika itu terjadi namanya Tight Money Policy, TMP. Disingkat jadi Taman Makam Pengusaha. Saya waktu itu baru memulai usaha kira-kira, saya mulai usaha tahun 86 ya. 86, 94 berarti udah 8 tahun. Nah, kena TMP ini bunga mendadak naik dari 17,8% menjadi 26%. Bahkan dilanjutkan di tahun 97, bunga bank itu tak terkendali. Akhirnya banyak bank kolaps, saya pas saat itu pinjam uang banyak, kemudian saya berutang bank, bunganya yang paling rendah adalah di bank BDN sekarang Mandiri, 34%. Itu yang paling kecil. BCA 45%, bank umum itu 60%. Saya tidak bisa bergerak lagi, seluruh bisnis yang ada 100% tinggal 20%. Dan saya pada waktu itu baru masuk ke Full Gospel dan sedang rajin-rajinnya pergi kemana-mana. Jadi saya beli majalah Voice, sekali beli itu bisa 1000 eksemplar gitu. Dalam keadaan bisnis susah banget. Anak-anak masih sekolah di SD, ya satu sudah SMP. Jadi bagaimana saya harus melakukan hal ini? Tidak bisa, Pak. Akhirnya saya tetap lakukan pekerjaan Tuhan sampai orang bilang, kenapa dalam bisnis begini kamu masih seperti ini? Semua saudara bilang begitu. Harusnya kamu lakukan seperti dulu, lebih rajin untuk cari produk, menjual produk. Saya bilang tidak. Nomor 1 bagi saya adalah Tuhan. Nomor 2 baru yang lainnya. Nah itulah kira-kira jawaban saya, Pak. Akhirnya semua bisa berlalu juga. Dan kasih karunia Tuhan tidak pernah kurang. Begitu. Ya, bahkan ini istrinya si Andi ini pernah diculik. Pernah diculik waktu kerusuhan Madura sama Melayu di Pontianak waktu itu. Diculik bersama temannya. Pagi sampai sore berpulang jam 6 7. Nah itu kenapa? Seminggu sebelumnya saya disuruh bicara di Full Gospel, saya marah besar dalam hati saya. Ketika itu saya bilang, kenapa di Full Gospel itu hanya orang tertentu saja yang seolah-olah dikorbankan untuk memberkati. Saya disuruh bicara breakfast meeting, saya sengaja lari ke Malaysia. Saya ketemu, saya punya orang yang beli barang sama saya jalan sama dia sampai ke Miri. Nah, hari Sabtunya breakfast meeting saya tidak hadir, anak saya diculik orang. Jadi seperti Yunus kasusnya, sejak saat itu saya lebih mementingkan namanya Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan saja, jangan kepada yang lain. Lalu doa tak pernah putus. Begitu aja Pak Herwan, itu dari pengalaman pribadi. Oke, makasih Pak Hendra. Sungguh Ya. menguatkan saya Pak Hendra. Thank you. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan, silakan. Ya sharing apa aja lah. Bro Carlos? Carlos nggak ada ya, foto beliau aja. Oke. Ada, Bro William? mendengarkan dari tadi kok. Oh, silakan Bro. Pak Carlos ada ke Jakarta juga ya? Ada, nanti saya minggu depan saya ke Jakarta lagi. Iya. Oh, Anda punya kantor di Pluit itu kan? Di Pantai Indah Kapuk, di PIK. Ya di PIK ya, itu kan dulu si Heng Sun itu yang bantu Bapak di sana, tapi nggak ada. Betul. Nah. Iya. Tapi thank Saya you. tahu. Iya. Oh ya Pak Carlos, silakan kita back to the laptop.
Enggak, thank you Pak Hagi. Tadi judulnya memang menarik sekali ya, Discover the New You gitu. Jadi buat saya ini something yang apa ya, sering membuat kita orang Kristen itu kadang jadi batu sandungan ya, karena kita kan sering Betul. apa ya, oh sudah di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah hadir. Kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2, kita diperbaharui di dalam pikiran kita, tapi seringkali itu masih banyak apa ya, istilahnya orang-orang Kristen yang masih menjadi batu sandungan itu. Nah, jadi itu yang mungkin yang tadi Pak Hage bilang angkanya masih di bawah 5 mungkin, kadang 2, kadang 3. Iya, betul. Iya, jadi saya rasa apa yang dibagikan hari ini itu sangat bagus sekali karena itu mengingatkan kita. Ya, kita ini kan selalu dibilang kita di Full Gospel ini kita di bengkel, lagi diperbaikin ini. Ada yang mungkin masih di angka 3, ada yang di angka 4. Ya, mudah-mudahan Ya. semakin kita maju di dalam Tuhan, kita track progresnya kita bisa angka 6, kita bisa 7, ya syukur-syukur bisa angka 9 atau 10 gitu. Betul. Iya. Jadi saya rasa apa yang tadi Pak Hagi bagikan itu cukup apa ya, sangat bagus untuk menjadi satu dorongan buat kita, kalau kita ada di angka 3 atau di angka 4, let's improve lah. Supaya kita Ya, jangan jadi betul. batu sandungan buat orang lain. So I think that's very good ya, untuk mengingatkan Betul. kita semua. Kita harus menjadi manusia baru itu. Memang proses ya kadang ya, tidak mudah. Lebih gampang bilang daripada melakukannya memang. Iya. Tapi ya. Firman bagus Tuhan sekali. itu idealisme, Pak. Firman Betul. Tuhan itu idealisme. Betul, Pak. Sangat sulit untuk dipraktekkan. Iya, ya. Tapi bukannya mustahil, Pak. Tetap bisa lah. Nah, makanya tiada yang mustahil. Hari ini Lukas 1 ayat 80 ayat 37 ya, tiada yang mustahil. Amin. Jadi, Iya. jadi yang Bapak baru bicara ini masuk ke Lukas 2 ayat yang ke-52. Yesus bertambah besar besar juga hikmatnya, makin dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Amin. Thank you Pak Agi, sekali lagi luar biasa. Oke. Masih ada lagi yang lain? Tentang full gospel aja ada? Silakan Bro Andi. Ya, thank you Pak sudah. Hage. Ya, sekali juga merasakan yang sama Pak Erwan ya. Pak Hage ini kalau ngomong itu seperti Alkitab berjalan ya. Firman Tuhannya sudah ini. Ya, thank you Pak Hage untuk mengingatkan kita lagi ya. Emang nggak gampang tapi ya harus dikerjakan ya. Saya juga lihat kehidupan orang yang benar-benar mengikuti Kristus itu memang beda, nggak gampang. Harganya yang dibayar itu mahal ya, dan butuh proses. Saya sering lihat orang-orang yang kehidupan rohnya kuat itu ya sama. Jadi pujian penyembahan, doa setiap pagi, dan ya menjalani hidupnya ya sesuai dengan firman Tuhan. Mudah diucapkan tapi dijalankan ya harus berusaha. Mesti minta istri yang menilai. Kalau Bu Anti Tamara biar bapak mertuanya yang menilai ya. Thank you Pak Hage. Oke, terima kasih juga. Ya, masih ada lagi? Pak Nahon si lain ya. Jadi Anda Batak ya dari Sumatera? Silakan Bro Nahon. Iya Pak. Benar Pak. Soalnya teman-teman pendeta kita di Kalbar semuanya banyak kan Batak Pak. Saya bergaulnya banyak dengan pendeta Batak. Kalau pendeta Batak yang saya tahu itu sangat luar biasa Pak. Lagi susah dia pun masih bisa melayani. Itu teman-teman kita Batak ini dalam ekonomi dia susah pun tetap melayani. Itu luar biasa banget. Ya, itu kalau saya sempat bawa mereka ke sini bagus sekali. Ada yang namanya Yohanes Ginting, Bumbunan Sitorus, ya itu gerejanya Pak John Thompson itu. Bumbunan Sitorus. Jadi kalau berbicara itu seperti kereta api. Sudah hafal seluruhnya dan sudah praktekkan semua. Dan nanti kalau memang ada waktu saya ajak beliau ke sini. Kalau Bumbunan itu dia sudah pensiun jadi bisa jalan. Iya, jadi terima kita kasih Pak. muncullah di FCBA setiap hari. Jadi sehingga kita bisa baca juga.
Saya kalau sudah buntu pikirannya, saya baca dulu tulisan Pak Erwan, baru saya nulis. Dia nulisnya bagus, teratur. Sekarang memang ada ChatGPT, ada Meta AI, tinggal jawab untuk dapat ayat gampang, cepat. Tapi dari sendiri, dari dalam itu kan yang susah. Nah itulah kira-kira. Jadi tahun ini begitu selesai, saya mesti ikut Pak Adam lagi nih keliling kemana-mana. Yuk. 2 tahun, 2 tahun nggak bisa keliling, Pak. Karena memang ada yang belum bisa terselesaikan. Ayo, Jadi Pak. di dalam baru Pak. selesai. Ya, nantilah kita kontak-kontak. Kita jalan lagi. Kemana aja lah. Siap, saya ikut Pak Haji. Oke. Silakan Bro Naum, Masih ada yang ada. mau ditanyakan? Ya, tentang full gospel pun boleh lah tanya apa aja. Yang bisa dijawab, kita jawab. Sudah banyak. Terima kasih Pak Age. Ya, saya kira cukup. Ya, mungkin ada apa yang menjadi dasar pertimbangan Bapak kalau orang-orang tertentu itu belum terpanggil di full gospel gitu dia. Misalnya Ya, udah karena diajak, di encourage supaya tapi ikut, tapi ada tetap pasti tidak mau ikut. saatnya, iya, apa menjadi, Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita, itu nomor 1. Kedua, belum waktunya, ya belum waktunya. Tapi dari kita sendiri tetap kita ajak. Setiap ada acara kita ajak. Karena orang yang tidak mau ikut, berarti dia masih terikat dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Atau dia terikat sesuatu dari Tuhan, misalnya di gereja, dia tidak bisa melepaskan posisinya di sana. Sehingga keterikatan itu membuat orang tidak serta-merta bisa mau ke satu organisasi yang lain. Dia udah cocok di sana. Seperti kita udah di full gospel, ntar diajak orang lain, dia juga menganggap kita hal yang sama. Itu terikat. Saya pernah mau bikin satu acara di Tarakan itu, sudah disusun, sudah disewa, satu anak muda sangat bagus, dia menjanjikan akan bisa undang di atas 50 orang, tapi ketika tinggal 1 minggu gitu, dia menyatakan nggak bisa. Ya karena apa? Ada keterikatan dengan tugasnya di gereja. Ya sudah, saya bilang nggak apa-apa. Itu bukan suatu kerugian, tapi satu investasi kita di full gospel. Kita udah sering mengalami hal yang seperti itu. Saya pernah datang ke satu chapter, Pak, yang hadir cuma presiden chapternya aja di Jakarta. Saya akhirnya berdoa sama dia sharing. Saya bilang, berarti Tuhan sangat mengasihi Anda. Apa yang mau saya sharingkan ke Anda terima 100%, orang lain tidak terima. Ya, jadi akhirnya mereka jadi rajin, Pak. Jadi itu. Nah, tetap ada waktunya nanti. Tidak gampang. Patah tumbuh hilang-hilang, tapi ada gantinya juga. Ya thank you gitu. Pak, terima kasih Pak. Yo. Bro William nih, belum kedengeran suaranya? Halo, saya lagi Ya, di William Yang. shopping mall, lagi shopping center. Ini acara ini memang kadang-kadang bentrok dengan acara istri nih, shopping night. Waduh, saya tinggal 2%. Nanti kalau saya ini tiba-tiba hilang, berarti baterai saya habis ya. Tapi ini nggak banyak lah. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Hendra itu tadi dengan table ya. Waduh, ya memang perlu saya praktekin juga tuh tiap hari. Biasanya saya sih merenung aja sih. Cuman mungkin dengan ada table aja mungkin akan membantu ya. Jadi lebih objektif dan lebih struktural ya. Memang setiap malam saya merenungkan tiap hari ini apa yang telah saya lakukan, apa segala macam. Balik lagi ke pagi-pagi apa yang saya minta atau saya minta pertolongan. Tapi tadi Pak Erwan juga bagus juga sekali itu. Ya dari 9 itu di mana kita butuh pertolongan Tuhan, karena kelebihan kita Kristen itu ya tadi ada kekuatan yang dari Roh Kudus yang diberikan ke kita. Kadang ya perlu hati-hati juga mintanya, jangan terlalu ekstrim mintanya, jangan terlalu yakin, karena contohnya kayak kesabaran, kasih, muasaan diri itu ya kalau
kita berusaha kayak saya kemarin 2 minggu yang lalu kan kita bercerita tentang doa, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan, bagaimana mendengar suara Tuhan. Tapi itu tidak ada artinya kalau kitanya nggak ada perubahan, karena take two to tango. Kadang-kadang Tuhan kasih rencana ke kita, sebenarnya memproses kita. Itu yang kadang kita sendiri juga kita melihat kan sesuatu yang wah gitu, yang besar, yang terjadi mukjizat di luar apa. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih kita tuh sesuatu yang ke kita di proses kita, itu aja. Jadi terima kasih diingatkan untuk ya table tadi ya, 9 table itu ya saya nanti saya minta Andi bikinkan formnya. Ini Oke. secara digital bisa isi sendiri di handphone masing-masing. Ya, itu penting sekali ya. Jadi renungan saya tiap hari itu lebih objektif dan lebih terstruktur satu Ya. persatu. Oke, itu aja sih saya tambahkan. Terima kasih Pak William, dengan kehadiran Anda juga sangat berarti Pak. Thank you, thank Ada you. firman Tuhannya juga. Oke. Bro Herman, Herman Sai. Herman Sai Herman, are you nggak there? ada ya? Oh, Herman Bond. Herman Bong. Iya, Herman Nggak ada, Bond, James sorry. Bond. Nggak ada. nggak ada. Oke, siap. Ini Saudaranya Joli, James Bond. Lagi masa cukyo dia. Joli ingin memberikan sesuatu? Ya. Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Oh, oke, thank you. Kalau gitu, Thank you. kalau begitu minta Pak Erwan nih tutup dalam doa nih buat kita nih. Ya. Oke, yuk kita Pak. ya, thank you. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam ini, terlebih untuk sharing firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Hage. Tuhan, kami sungguh dikuatkan oleh firman ini, contoh-contoh kesaksian kehidupan beliau. Tolong kami ya Tuhan, apa yang kami pelajari ini boleh mendapatkan tempat yang baik di dalam hati kami, khususnya dalam pertolongan Roh Kudus, kami mau melakukannya Tuhan. Di dalam diri kami masing-masing maupun di dalam keluarga kami ya Tuhan, sehingga kami nantinya Tuhan boleh tetap menjadi garam dan terang-Mu Tuhan, membawa Injil keselamatan ini kepada teman-teman atau saudara kami, keluarga kami yang belum percaya Engkau, sehingga mereka boleh diselamatkan. Kami memberkati Pak Hage di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, dan juga persoalan yang sedang dihadapinya. Kami percaya Tuhan akan turut campur tangan. Tuhan akan memberikan yang terbaik Tuhan. Yang penting kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Kami tahu penyertaan dan pertolongan-Mu ada pada beliau, sehingga masalah yang dihadapi akan diselesaikan dengan baik. Kami yakin ini Tuhan. Kami serahkan acara-acara beliau di Sydney ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tolong agar semua boleh diikuti dengan baik dan boleh menghasilkan buah-buah yang demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk semua teman yang mengikuti malam ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Bro James, Tuhan memberkati Bro Andi Chung, Bro Nahon, Bro Herman, Bro William, Pak Joli, dan juga Andi Tamara, serta Pak Adam Teja. Tuhan berkati dan berlimpah-limpah Tuhan. Dan demikian juga pertemukan kami lagi nanti di Kamis mendatang di dalam Zoom doa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Semua percaya mengatakan amin. Terima kasih Pak. Amin. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak Hage. Sampai berjumpa Pak Hage. Sabtu. Terima kasih Erwan, semua. Pak Erwan, Terima kasih Pak Hage. Hari Sabtu ketemu ya di acara lokal. Ya, Pak see Herman, you Ya, Saturday. sampai ketemu. Oke. Right. thank you. Bye-bye. God See you bless next you week. all. Salam semua. Okay, bye. Halo. Bye. Bye.